Halo semua, ketemu lagi di channel kesayangan kalian tentunya. Channel apa lagi kalau bukan channel Randy Ovin. Video ini akan berisi tentang sesuatu yang jenaka, tapi akan tetap informatif, tentu saja. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang how to save of 7 ulang. How to save 70% of your income. Jadi sorry, maafkan bahasa Inggris saya, maafkan pronunciation saya. Jadi kita akan membahas tentang gimana sih cara kita menyimpan 70% dari pendapatan. Asik. Wah, yang entah sudah gajian. Ya, sorry. Nah, jadi berhubung sudah ada pendapatan ya, saya akan sharing gimana sih cara saya untuk berhemat-hemat ria. Bagaimana cara saya untuk bisa menyisihkan hampir 70% dari pendapatan saya. Ya mungkin kalau teman-teman saya lihat, mereka akan berkata, itu tidak mungkin. Tapi ya memang kadang kedodoran, tapi insya Allah tips ini bisa berguna bagi kalian yang sudah memiliki pendapatan ataupun kalian yang masih ngekos dengan budget pas-pasan. Asik. Tips yang pertama, masak nasi sendiri. Nah, jadi buat kalian nih ya yang belum punya rice cooker, belilah bro. Rice cooker tuh nggak terlalu mahal, 200.000 gitu ya, dapat 250 lah, let's say 250. Bayangkan ya, nasi, sebungkus nasi itu harganya tuh 3.000 tuh kalau misalkan di Jawa Tengahan tuh masih murah tuh, 3.000. Kalau kota ya 5.000 lah, ya anggap aja 5.000 sehari 3 kali 15.000 ya, orang normal makan 3 kali ya, 15.000 kalau kalikan 30 hari sebulan ya kan, berarti kan 450.000. Nah itu berarti selama 1 bulan uang kalian yang digunakan untuk beli rice cooker itu udah balik modal gitu. Jadi belilah rice cooker. Saya tidak endorse rice cooker manapun ya, tapi memang masak nasi sendiri adalah cara terbaik untuk menghemat keuangan Anda. Jadi nanti lauknya ya beli lauk, nggak akan pakai sosis atau pakai kerupuk kan masuk ya kan, yang penting nasi. Orang Indonesia tuh yang penting nasi gitu. Dan kalau misalkan kita bilang ya beli nasi lah, nasi di Alfa Februari atau Indo Juni ya kan, kita bilang 5 kilo ya 70.000 lah, 80.000 itu udah bagus menurutku. Kalian kan makan juga nggak mungkin kan sekilo sehari, jadi saya jamin 1 bulan uang Anda balik. Jadi masak nasi sendiri, beli rice cooker, mantap. Nah, opsional sih ya, ini opsional. Kemudian adalah kulkas dan juga kompor. Nah ini tadi yang pertama kan rice cooker nih, atau masak nasi sendiri. Nah untuk opsional adalah beli kompor atau kulkas. Emang kompor mahal? Enggak sih, enggak terlalu mahal sih, lumayan lah. Kulkas nih yang mahal nih, paling enggak yang 1 pintu 1.500.000-an lah ya kan. Tapi dengan adanya 2 alat tersebut, kita tuh bisa menghemat. Misal kayak kita beli nugget atau beli pisang, atau misalkan kita beli ayam di pasar tuh misal setengah kilo lah, berapa ya, 15.000 apa ya. Terus kita beli bumbu, kita taruh di freezer gitu, setiap mau makan goreng. Itu tuh hemat bro, sumpah itu tuh hemat banget. Dan walaupun kita berhemat-hemat ria, hidup kita tetap sehat. Karena apa? Kita makan buah ya kan. Uang yang biasanya kita pakai untuk beli nasi, kita belikan buah untuk menjaga metabolisme dalam usus gitu. Oke. Jadi tapi itu opsional sih, kalau untuk kompor dan kulkas itu opsional. Yang penting adalah masak nasi sendiri, karena itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat irit. Kemudian yang kedua adalah tempat tinggal atau kos. Nah, dalam cari kos, pesanku itu tipsnya adalah cari yang range harganya sekitar 10-15% of your income.
dari pendapatan kalian. Loh, kenapa sih harus 10, antara 10 sampai 15? Karena kalau misalkan nih, misal nih pendapatan kita 5 juta, kos kita 4 juta gitu. Tidak mungkin ya kan. Maksudnya, waduh, rugi bandar gitu. Nah, kita batasin 10 sampai 15% itu karena kita sedang berhemat. Ya kan? Jadi pilihlah tempat tinggal di antara 10 sampai 15%. Nah, misalkan penghasilan kita 5 juta. Berarti kan carilah yang range harganya itu 500 sampai 750. Karena kenapa nggak boleh di bawah 10%? Karena kita juga harus cari kenyamanan kan. Kita juga kan tinggal, kan juga butuh tidur ya kan, butuh kenyamanan. Jadi sekitar 10 sampai 15%. Kecuali penghasilan kalian sudah 20 juta atau 30 juta gitu ya kan. Kan 10% kan sekitar 3 juta. Itu wow, kebanyakan ya. Jadi ya cari yang sejutaan, 2 jutaan kan udah berasa tuh. Kalau misalkan di kota ya lumayan lah, pasti dapat lah, ya kan. Nah, kalau misalkan nih enggak saya mau 30% aja, 40%. Ya bebas sih, terserah kalian. Saya kan cuma kasih tips gitu. Lagi pula kalau misalkan 30% dari pendapatan mungkin akan jauh lebih bagus kalau untuk KPR aja gitu ya, karena kita dapat propertinya. Tapi ya balik lagi nih, pilihan masing-masing. Nah, untuk tips yang ketiga adalah explore tempat makanan yang masih kecil. Nah, kok tempat makan yang masih kecil? Bukannya biasanya tuh gini. Nah, sebenarnya tuh ya, kalau kita mau explore tempat makan yang masih kecil, kita tuh kadang dikecewakan karena kayak rasanya kurang atau apa gitu. Tapi kalau misalkan kita udah nemu yang rasanya masuk sesuai lidah kita, tuh mending kita beli di situ. Kenapa? Selain harganya lebih murah, dalam tanda kutip biasanya lebih murah, karena toko itu masih kecil, otomatis konsumennya belum banyak dong. Nah, ketika kita sering beli di situ, kita tuh mudah dihafalkan. Nah, ketika kita sudah dihafalkan oleh pemilik, biasanya mereka kasih bonus. Nah, itu yang utama tuh itu. Jadi explore tempat yang masih kecil, yang rasanya enak, lalu kita sering beli di situ sampai akhirnya kita akrab dan dikasih bonus. Mungkin bisa ngutang. Nah, itu tujuannya. Tips yang keempat adalah cuci baju sendiri. Mungkin kalian, terutama cowok-cowok, kayak kucek-kucek sendiri. Kayak kok gini gitu ya. Hidup kok gini-gini amat. Nah, tapi dengan cuci baju sendiri kita tuh bisa menekan budget. Daripada kita laundry, misal laundry 3 kilo tuh, dia berapa tuh? 5 ribuan lah ya, 7 ribu lah. 7 ribu, 3 kilo 21 ribu. Oh, itu buat beli deterjen tuh satu rumah itu berbusa. Ya kan? Nah, jadi mendingan kita cuci baju sendiri. Ya emang namanya juga mau hemat, mau irit ya harus ada effort, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Mungkin yang dikorbankan adalah kenyamanan atau kemudahan. Ya, namanya juga mau irit, mau hemat. Kalau udah kaya raya ya silakan laundry aja terus, beli mesin cuci sekalian. Untuk tips yang kelima adalah jangan merokok dan jangan terlalu sering check out Shopee. Kok saya sebut merek, check out marketplace gitu ya. Karena hal-hal tersebut yang kadang tuh kita mikir kayak nggak apa-apa lah sesekali, 3 kali, 4 kali. Nah, nanti di akhir bulan kita bakalan kayak, duitku habis kemana, kok nggak ada bekas gitu ya kan. Coba nih kita bayangin aja merokok. Jangan merokok ya, kita masih muda, harus menjaga badan supaya tetap sehat bugar. Merokok nih, misal orang muda ya kan, masih semangat itu sebat dulu bray. Misal rokok nih, apa nih yang murah nih, Magnum. Waduh, jangan Magnum. Ini di tongkrongan di hujat. Enggak, jangan. Ya misal kayak ya apalah filter, misal sebut 20 ribu lah, 20 ribu sehari. Ya kebetulan saya nggak ngerokok, jadi kalau harganya salah ya mohon maaf gitu ya. 20 ribu sehari, sebulan 600 ribu, setahun banyak ya kan. Nah, uang-uang itu kalau misalkan kita save
kita tabung ya kan, itu kan bisa menjadi sesuatu tersendiri daripada kita sebat. Emang mungkin santuy slow gitu ya kan, tapi ya nggak baik buat kesehatan. Selain itu juga kan bikin kantong kedodoran ya kan. Ya kecuali kalau kalian uangnya banyak atau mungkin ngerokok kalian udah kayak candu banget ya silakan, tapi di budget aja, kayak misalkan janganlah sehari sama 1 bungkus karena kan nggak baik lah buat kesehatan. Saya dukung orang tidak merokok, jangan merokok, oke? Kasih tidak suka asap. Kemudian check out nih, ini cewek-cewek nih biasanya nih. Sebenarnya cewek cowok sekarang udah mulai banyak yang ngerokok sih, tapi kalau ngerokok kan lebih ke cowok biasanya. Nah, cewek-cewek tuh check out marketplace. Dikit-dikit check out, dikit-dikit check out. Kok beli tipis. Nah, kadang tuh kita membeli barang yang kita inginkan, tapi tidak terlalu dibutuhkan. Jadi pesan saya kayak mungkin kalian perlulah kayak kasih uang segini nih tiap bulan, boleh lah buat sewa. Tapi kalau misalkan barang yang nggak butuh-butuh banget ya nggak usah, buat apa gitu loh. Lebih baik hidup minimalis aja lah, minimalis. Tapi tetap hemat, ya kan? Hidup minimalis, hemat, santai. Jangan terlalu boros dan terlalu hura-hura. Nanti pas tua menyesal. Nah, untuk tips berikutnya adalah mulai berinvestasi. Jadi, selain kita menyisihkan uang kita juga harus mulai belajar, mulai untuk berinvestasi, dimana biar uang kita tuh bertumbuh gitu. Uang kita bekerja untuk kita, jadi uang kita nggak segitu-gitu aja. Tips yang terakhir, berapa nih tips yang keberapa nih saya lupa, adalah budgeting. Nah, budgeting ini sangat penting ya, dimana kalian budget nih, oh segini nih sebulan bisa. Nanti ada uang untuk disimpan segini. Biasanya uang disimpan tuh dipotong di awal. Kemudian ada uang entertain atau yang lain. Nah, itu perlu. Jadi kalian perlu melakukan budgeting juga. Nah, untuk budgeting yang lebih mendetail mungkin akan kita bahas di video yang lainnya. Nah, karena sekarang kita fokus untuk how to save 70% of your income. Luar biasa. Gitu ya. Kakiku kelihatan, sorry. Jadi sekian tips hidup hemat supaya bisa menyimpan 70% dari pendapatan. Mungkin ada hal yang kontra dengan tips saya, tapi kembali lagi ini adalah tips yang hal-hal yang saya lakukan untuk menghemat pendapatan saya. Ambil baiknya, buruknya dibuang saja. Semoga bisa membantu kalian dalam beririt-irit berhemat-hemat ria. Dan tetap utamakan kesehatan. Pesan saya yang terakhir, jadilah orang yang berintegritas, kalian bisa membutuhkan kalian yang berintegritas. Oke, sekian. Dadah.